NPM 1752011097. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah perbuatan melawan hukum, dan saya akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab mutlak strict liability. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Torkis Lumbatowing SHMH dan Ibu Selvi Oktaviana SHMH. Asas tanggung jawab mutlak dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia telah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diatur mengenai pertanggungjawaban secara mutlak atau yang bisa disebut strict liability. Strict liability ini adalah tanggung jawab mutlak yang dibebankan pada pihak baik perorangan atau korporasi karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berada di dalam rentang kendalinya. Lalu, akan tetapi asas strict liability tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal karena guna mendapatkan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh korban pencemaran serta biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar itu sendiri. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya. Asas tanggung jawab mutlak atau yang bisa disebut strict liability merupakan prinsip tanggung jawab hukum liability yang telah berkembang sejak lama, yakni berasal dari sebuah kasus yang bisa kita lihat di sini, yaitu yang terjadi di Inggris oleh Rylance F. Fletcher pada tahun 1898. Kemudian, asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan nasional dan konvensi-konvensi internasional Indonesia. Terus, Indonesia ini menundukkan diri untuk menetapkan asas ini sebagai pihak atau ratifikasi dan konvensi internasional yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Tanggung jawab mutlak atau yang bisa disebut strict liability merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam pasal 88. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Lalu, dalam penjelasan pasal 88 yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak itu atau yang bisa disebut strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Ya, baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan dalam lapangan hukum perdata. Asas tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata atau yang bisa disebut civil liability. Pertanggungjawaban perdata ini dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban di perdata ini tersebut mengenal dua jenis. Kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama jenis pertanggungjawaban masyarakat adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian atau yang bisa disebut fault based liability. Dan yang kedua yaitu adalah pertanggungjawaban mutlak atau ketat atau yang bisa disebut strict liability. Lalu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan di mana penanggung-jawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan itu dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan asas strict liability. Strict liability ini penerapannya juga belum dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sendiri. Juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak, yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3, yaitu satu bahan berbahaya dan beracun. Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya
pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia itu tersebut. Lalu misalnya contohnya ini, penerbangan beberapa batang pohon di hutan tanpa izin. Kegiatan penebangan pohon itu tersebut tidak menghasilkan limbah B3 yang kayak seperti bahan berbahaya dan beracun. Akan tetapi apabila dibiarkan terus-menerus penebangan pohon ini, maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak merusak semua lingkungan, yang dapat merusak sekitaran pemukiman, lalu bisa merenggang nyawa manusia tersebut juga. Lalu pada manusia itu hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak. Baik, akhirnya kita sudah sampai di ujung pembahasan, yaitu jadi kesimpulan dari materi tanggung jawab mutlak atau yang bisa disebut strict liability tersebut, maka dapat ditarik bahwa pengaturan tanggung jawab mutlak atau strict liability ini dalam pasal 88 Undang PPLH nomor 32 tahun 2009 itu belum cukup memadai. Karena asas tanggung jawab mutlak itu dalam pasal 88 Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009 ini hanya dapat diberlakukan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengandung limbah B3 itu tersebut dan berpotensi mengakibatkan kerusakan yang besar. Serta penerapan tanggung jawab mutlak ini dalam penegakan hukum lingkungan belum efektif. Karena hukum asas perdata sebagai hukum formil dalam mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, itu dalam pencemarannya itu dan perusakannya lingkungan masih menganut sistem pembuktian. Jadi berdasarkan ajaran kesalahan tersebut, sedangkan untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut diterapkan sistem pembuktian berdasarkan ketentuan pasal 1865 BW, atau di mana pihak penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh korban atau penggugat. Jadi sekian video yang sudah saya buat dan saya sampaikan tersebut, semoga bermanfaat.